Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nasen TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ancal di program Ngonten, ngobrolin tema nasional di channel Nasen TV ini. Dan telah hadir bersama saya Bung Suhardi Sukiman, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Daerah Khusus Jakarta. Ya, Assalamualaikum Suhardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bung Ain. Sehat Bung ya? Alhamdulillah. Hari keberapa puasa ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, di momentum Ramadan seperti ini tentu energi meskipun mungkin dalam kondisi berpuasa tentu saja tetap bersemangat. Dan menariknya kita Alhamdulillah, kita akan membincang tentang Jakarta, Bung, pada kesempatan ngonten kali ini. Ya, bertepatan dengan ini momentum bulan Februari ini memang bertepatan dengan 1 tahun perjalanan pemerintahan Bapak Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta, atau tepatnya pada 20 Februari kemarin. Menarik untuk didiskusikan. Tentu banyak hal yang menjadi legacy yang telah diciptakan oleh pemerintahan periode ini, dan tentu saja ada hal-hal juga yang kemudian masih menjadi PR. Bung Suhardi Sukiman, pertanyaan pertama, apa yang Anda lihat secara gambaran besar pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno 1 tahun terakhir? Bung Suhardi Sukiman. Pertama, siap. Pertama, karena kami adalah ormas Islam, maka tentu yang paling sering kami sorot terkait dengan keragaman di sebuah tempat. Nah, di bawah kepemimpinan 1 tahun Pak Pramono bersama Bang Dul, ya kita melihat positif terkait toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta. Ya, kan kita rasakan sendiri ya, 1 tahun kepemimpinan beliau ini keributan itu relatif terkendali. Ya, kalau bahasa kita kondusif, ya, Kondusif. keberagamaan itu terasa kondusif, dan menurut saya itu sangat penting untuk dijaga dan ditingkatkan terus, ya. Itu. Nah, menarik. Tadi Anda langsung masuk ke ruang diskusi tentang keragaman. Di bulan suci seperti ini kan ada fenomena tentang berburu takjil nonis, atau cara masyarakat untuk kemudian menyemarakkan bulan puasa, di mana kemudian umat non muslim sekalipun juga ikut menikmati dengan melakukan berburu takjil. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini, Bung Suhardi Sukiman? Karena ini tampaknya menjadi satu fenomena yang menarik dan juga cukup memberi satu warna bagaimana toleransi di Jakarta ini terbangun dalam semarak kebersamaan. Bung Suhardi. Iya, betul. Mungkin ini yang juga menjadi penilaian kenapa Jakarta itu menurut Pak Pramono kemarin itu naik levelnya sebagai kota global, naik peringkatnya. Nah, di antaranya barangkali karena terjaga hidup, ya, kerukunan, toleransi beragama di kota ini. Ya, seperti hari ini Pak Pramono kemarin menyampaikan peralihan dari Imlek kemudian ke bulan suci Ramadan, itu beliau mengatakan saya senang sekali. Artinya beliau melihat bahwa ada peralihan keberagamaan, ada peralihan ritual dari agama satu ke agama yang lain. Itu peralihannya bagus, ya.
seperti yang antum tadi sampaikan, Bro Ain tadi sampaikan bahwa agama lain pun ikut berburu takjil. Artinya kalau sudah seperti ini bahwa antara umat beragama ini sudah memiliki kesepahaman. Mereka sudah menyadari bahwa ajaran agama mereka masing-masing, kita masing-masing itu sesungguhnya telah mengajarkan toleransi yang sempurna. Bahwa ada ritual agama lain yang harus kita hormati, ada pelaksanaan agama orang lain yang memungkinkan kita ikut serta, ya, ikut meramaikan, ya, ikut mengambil bagian. Meskipun tentu dalam setiap agama itu ada prinsip-prinsip beragama yang tidak boleh dilakukan oleh pemeluk agama itu untuk agama orang lain. Tetapi sepanjang kita lihat ini seperti berburu takjil tadi, itu satu fenomena yang menarik. Dan yang saya rasa ini kalau tumbuh di setiap daerah ini akan terasa kehidupan kehidupan harmonis, ya, begitu ya. Iya. Nah, dari situlah akan terjaga itu kehidupan bermasyarakat. Iya, ya, artinya ada satu kemudian gelombang masyarakat yang mengarah pada satu dinamika keagamaan atau keberagaman yang harmoni. Di sisi lain kemudian ini memberi satu, ya katakanlah, dari visi pemerintahan sekarang, yaitu dari Jakarta untuk Indonesia. Kalau tidak salah ya, motonya seperti itu ya pemerintahan sekarang ya, dari Jakarta untuk Indonesia. Jaga Jakarta. Jaga Jakarta. Nah, dari fenomena ini, dari dinamika yang keberagaman semacam ini kan memberi satu nafas baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi Anda menggarisbawahi, selama tidak kemudian masuk ke ruang-ruang teologis yang fundamen, maka muamalah tetap berjalan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian merawat gelombang ini menjadi satu gelombang besar yang bisa meluas ke berbagai sisi di kehidupan bangsa dan negara kita, bukan hanya Jakarta, Bung Spardi. Siap. Ya, tentu Jakarta sebagai kota besar, ya, kota di mana perputaran itu mayoritas di tempat ini, ya, ekonomi, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka memang Jakarta harus hadir memberi teladan, contoh, ya, karena Jakarta tentu pasti disok ketika toleransi keberagaman ini bisa berjalan dengan baik. Ini akan memberi dampak positif, ya, kepada seluruh daerah di Indonesia. Misalnya kemarin Pak Pramono menyampaikan bahwa di Jakarta nanti kita akan mengadakan haul akbar bagi ulama-ulama Betawi, akan diadakan di Ancol atau Monas. Itu kan menarik. Artinya bahwa Pramono menyadari betul bahwa Jakarta yang penduduk aslinya adalah Betawi, yang kita tahu sangat kuat memegang prinsip-prinsip keagamaannya, ya, beliau tempatkan, ya, ini pada porsinya yang sesuai. Nah, sehingga bukan saja menjaga pergolakan di masyarakat, tetapi ikut meningkatkan, pemerintah ikut meningkatkan, menjaga agar masyarakat itu meningkat ketaatannya kepada agama. Karena kalau Pak Gubernur meyakini bahwa sungguh agama yang akan mengantar ini negara, ya, provinsi katakanlah seperti itu, akan berjalan dengan baik, saya yakin kepemimpinannya akan berhasil sampai di ujungnya nanti. Seperti itu. Ya, artinya ini kemudian menjadi satu modal penting bagi secara elektoral, termasuk juga secara ya, modal moral bagi Pramono, ya,
karena kita tahu Jakarta ini termasuk pemilih yang rasional dan bisa dikatakan mereka memilih berdasarkan pikiran akal sehat. Nah, tentu yang tadi saya katakan bahwa modal ini menjadi modal penting. Nah, apakah Anda melihat ini ketika Pramono Anung dan pasangannya Bang Dul mampu merawat dinamika ini menjadi satu arah baru yang saya katakan tadi, gelombang baru dalam dinamika keberagaman di Indonesia? Apa yang Anda harapkan? Apakah ini akan terus berkesinambungan dan diharapkan bisa menjadi satu warna baru bagi Pramono untuk periode kedua, atau ini terlalu singkat, terlalu cepat? Ya, menurutku tidak apa-apa masuk di ranah itu, tetapi tentu ini masih panjang, ya, masih panjang waktunya. Dan yang terpenting buat saya, Pak Pramono dan Bang Dul, adalah menjaga apa yang sudah bisa dia capai di 1 tahun ini, kemudian meningkatkan, ya, meningkatkan. Nah, utamanya bagaimana menyelesaikan problem-problem yang juga sebetulnya beliau sangat mengakui bahwa kita masih banyak hal-hal yang belum kita bisa laksanakan di 1 tahun ini. Ya, beliau mengatakan kemarin ya terkait dengan kesehatan. Terkait dengan kesehatan, beliau akan membangun lagi 2 rumah sakit. Ya, kemudian beliau menyampaikan bahwa ada 21 daerah hijau terbuka. Sampaikan seperti itu, dia bisa bangun. Nah, itu kan menarik untuk daerah-daerah atau kota-kota seperti Jakarta yang padat penduduk ini, ya, butuh tempat-tempat kreasi, butuh tempat santai, butuh tempat jogging, berolahraga dan lain-lain sebagainya. Itu dibutuhkan masyarakat kota, sehingga juga mengalihkan perhatian anak-anak muda ini, ya, untuk punya tempat-tempat di mana mereka bisa santai, bisa berolahraga, sehingga anak-anak muda ini terpecah konsentrasinya untuk melakukan hal yang tidak baik. Begitu. Iya, betul. Artinya bahwa perspektif yang Anda tadi coba sampaikan, bahwa ada harapan bahwa Pramono tidak saja kemudian berhenti pada ruang-ruang keragaman tadi, tapi juga menguatkan aspek-aspek yang secara fundamental berkenaan dengan halayak luas, seperti tadi ruang terbuka hijau, kemudian layanan rumah sakit, termasuk kemudian aspek-aspek sosial. Nah, Anda sebagai seorang pekerja sosial, Anda sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan pendidikan sosial yang menyantuni anak-anak Jakarta, ya, orang-orang yang tidak mampu dengan lembaga yang Anda pimpin, apa harapan Anda terkait dengan aspek-aspek pembangunan yang menyasar secara lebih luas dalam sektor-sektor sosial, termasuk katakanlah pengembangan anak dan perlindungan anak, sebagaimana yang lembaga Anda selama ini lakukan, Bung Suhardi Skima? Ya, saya tentu kalau berhadapan dengan beliau, maka saya akan mengusulkan agar kolaborasi dengan berbagai ormas ini betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Sebab ormas-ormas inilah, seperti kami di Hidayatullah, tentu dengan ormas-ormas sahabat-sahabat kita di ormas yang lain juga, ya, sama, ya, melakukan berbagai aktivitas, ya, di sebuah tempat, di sebuah kabupaten provinsi, itu bisa dikatakan tidak berbasis anggaran, tapi semata-mata ormas ini mengabdikan dirinya untuk memajukan, ya, memajukan kabupaten, memajukan provinsi, memajukan negaranya, ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, pendidikan, sosial, dakwah, dan lain sebagainya. Nah, ini butuh sinergi yang betul-betul bisa dilakukan, ya, dan kalau perlu lakukan koordinasi secara rutin kepada ormas-ormas ini, ya,
Karena itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa ormas Islam secara khusus ini ya memiliki peran yang sangat penting di masyarakat. Ya, kan kita bisa lihat tuh ya, di setiap ada pergolakan atau ada situasi-situasi, kan memang biasa pemerintah itu memanggil ormas-ormas untuk kemudian bermusyawarah bagaimana supaya bisa kita keluar dari situasi-situasi tersebut. Nah, ini nih penting untuk terus dijaga ini. Itu Bung Aib. Ya, artinya ada harapan besar bahwa kemudian impian-impian besar lembaga-lembaga sosial, institusi-institusi yang bergerak dalam keswadayaan, keswadayaan seperti yang Anda pimpin ini kemudian mendapat perhatian yang lebih intens ya dari pemerintah, begitu ya harapan Anda? Ya, betul. Itulah harapan kami, dan tentu bukan saya saja. Tentu saya berkeyakinan semua kita ormas ini berharap demikian, agar kolaborasi ini semakin bagus, semakin kuat, ya, seperti itu. Iya, masih erat kaitannya dengan Ramadan. Ini juga tentu berkaitan langsung dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat publik secara luas. Bahwa Ramadan ini mesti menjadi satu epicentrum dalam membangun keswadayaan masyarakat. Di Ramadan misalnya kita mengenal ada istilah infak, sodako, dan lain sebagainya. Nah, Bung Soehardi, dalam perspektif itu, di luar tadi apa yang kita bahas terkait dengan kepemimpinan Jakarta, apa yang menurut Anda sisi-sisi agama dari Ramadan ini yang perlu kita angkat, yang perlu kita refleksi menjadi satu nilai yang berharga bagi kehidupan dalam bermasyarakat kita, khususnya di Jakarta, Bung Soehardi? Ya, Ramadan ini Nabi bilang begini, saya itu orang yang paling pemurah, ya, dan saya lebih pemurah lagi ketika di Ramadan. Nabi beri pesan kepada kita bahwa, ya, kata Nabi SAW, Nabi menyampaikan kepada kita pesan penting bahwa berbagi, peduli, ya, di Ramadan ini adalah momentum yang sedemikian rupa dikondisikan Allah agar itu bisa terlaksana sehingga diberi kita pahala yang berlipat-lipat. Ya, maka kalau kesadaran ini kita bisa capai, ya, maka saya berkeyakinan bisa menjadi satu solusi baru, bukan solusi baru, bisa menjadi satu solusi terbaik, karena ini bukan hal yang baru, ya. Tinggal kita sebetulnya bagaimana mengolah, ya, menciptakan satu kegiatan agar ini bisa berdampak luas, ya, kepada kehidupan bersosial bermasyarakat, ya. Misalnya katakanlah berbagai las, ya, las ini, ya, karena sekarang kan kita masyarakat itu banyak ya infak sedekah melalui las, ya, maka tentu las memiliki peran yang sangat strategis, ya, untuk ikut serta, ya, melibatkan ormas, melibatkan lembaga-lembaga turun ke bawah, memanfaatkan momentum Ramadan ini agar bisa menyalurkan, ya, hak-hak, ya, masyarakat yang berada di strata bawah itu yang kita sebut fakir dan miskin, ya, karena Pak Gub juga mengatakan bahwa PR kita juga di Jakarta ini adalah kesenjangan sosial. Ini harus terus kita perbaiki, ya, kita jaga, karena ini juga menjadi sumber-sumber yang bisa setiap saat bisa menjadi bom waktu, ya, kalau kemudian tidak tertangani dengan baik. Nah, Ramadan ini momentum, ya, Pak Gubernur yang segenap, ya, pejabat Pemprov ini harus melihat bahwa Ramadan ini bisa dimaksimalkan untuk ikut terlibat dalam memberi solusi-solusi, paling tidak solusi-solusi terdekat, ya, untuk masyarakat kita yang kita sebutkan tadi itu, fakir dan miskin dan lain-lain sebagainya. Iya, Bu Hanar,
Iya, menarik sekali apa perspektif yang Anda kemukakan. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir dan untuk menutup perbincangan kita. Eh, Perjalanan 1 tahun telah dilalui oleh Pramono Anung dan Bang Dul. Apa harapan Anda untuk 1 tahun mendatang dan mungkin sampai periode kepemimpinan Jakarta selesai? Apa harapan terbesar Anda, terutama kaitannya dengan dalam pengentasan masalah-masalah masyarakat rentan tadi? Masyarakat rentan ya katakanlah masyarakat miskin kota, masyarakat anak-anak, kemudian perempuan, dalam menjadikan memang Jakarta sebagai kota global yang menjadi model bagi dunia, Bung Suhardi. Siap. Yang pertama, ya tetap kita harus, pemerintah harus tetap membuat satu program pemberdayaan ya kepada masyarakat-masyarakat yang rentan tadi itu yang kita sebutkan ya. Ini harus kita dukung ya. Bukan sekedar itu, kita munajatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemimpin-pemimpin kita di Pemprov DKI Jakarta ini secara khusus diberi kemampuan, diberi pikiran-pikiran yang jernih sehingga bisa membuat satu terobosan ya, ide-ide baru ya untuk pengentasan apa tadi itu, kesenjangan ya. Kemudian yang kedua ya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa libatkan ormas-ormas ini ya, karena sesungguhnya di antara konsentrasi ya amanah besar yang dipikul oleh ormas itu diantaranya adalah berjumpa, bertemu, memberi solusi ya bersama-sama dengan kelompok-kelompok tadi itu, kelompok fakir miskin, yatim, duafa, janda, jompo dan sebagainya. Libatkan ormas ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu Basnas DKI Jakarta memiliki peran penting di sini juga ya. Maka kita bersinergi. Ormas-ormas harus bersinergi. Ayo kita bareng-bareng berbagi tugas ya, berbagi sumber daya ya, agar sama-sama kita bisa mengerjakan berbagai hal di DKI Jakarta ini, utamanya dalam menjaga keberagaman, menjaga kehidupan sosial ya. Nah, kemudian kita bisa ikut serta ya lebih banyak lagi melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di DKI Jakarta ini kalau kemudian kita itu bersinergi antara pemerintah dengan ormas-ormas ya, kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Iya, terima kasih Bung Suhardi atas waktunya. Sekaligus ini dengan waktu perbincangan kita. Semoga di kesempatan lain kita dapat, Bung Suhardi dapat memenuhi undangan saya di program konten Nasen TV. Ya, terima kasih atas waktunya Bung Suhardi. Dan pemirsa semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ke semua halayak handai taulan Anda. Dan semoga di momentum puasa kali ini 1447 Hijriah, Anda semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat sampai kemudian Allah pertemukan nanti di akhirat dalam keadaan yang berbahagia. Baik pemirsa semua, terima kasih atas waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.